Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan deskripsi dari tugas ke-6 pada pertemuan ke-8 untuk materi analisis regresi. Lebih jauh untuk tugas ke-6 ini teman-teman diminta untuk menganalisis hasil data yang dimiliki dengan menggunakan analisis regresi linear berganda saja gitu ya. Nah, di file yang saya bagikan, teman-teman akan mendapatkan hasil output sebagai berikut, mulai dari model summary, kemudian ada ANOVA, kemudian koefisien. Nah, dari hasil ini, bagaimana cara teman-teman untuk menjelaskan atau bagaimana cara teman-teman untuk menuliskannya, nanti teman-teman bisa masuk di sini, di bagian contoh. Nah, di bagian contoh analisis data untuk pertemuan ke-8 ini, saya menuliskannya memang secara lengkap dalam artian adalah dia step by step memang saya tulis semuanya. Tetapi nanti pada pengerjaan tugasnya, teman-teman cukup mengerjakan di bagian analisis regresi linear berganda. Jadi memang ini saya berikan contoh, kalau misalkan teman-teman nanti mau menganalisis, berarti dia harus juga mulai dari pertama mungkin dari regresi linear sederhana juga. Di sini ada A, gambaran umum, kemudian B, hasil pengujian instrumen, kemudian C, pengujian hipotesis. Jadi ini adalah urutan ketika teman-teman harus menuliskan hasil analisis data yang teman-teman miliki berdasarkan pada pedoman yang ada di skripsi FEBI kita. Nah, untuk poin A, B, gambaran umum dan hasil pengujian instrumen kita skip karena kita asumsikan dia sudah terpenuhi. Kemudian C, hasil pengujian hipotesis, kita juga masuk ke yang ke nomor pengujian asumsi klasik, kita skip, kita asumsikan sudah terpenuhi. Kemudian ada yang nomor 2 adalah analisis korelasi. Nah, pada bagian analisis korelasi, karena kita sudah lewat materinya, teman-teman boleh skip. Tapi kalau nanti suatu saat teman-teman melakukan analisis data, jadi analisis korelasinya boleh teman-teman tuliskan kalau mau melakukan analisis. Kemudian setelah analisis korelasi, nah nanti ada analisis regresi linear sederhana. Jadi ada yang sederhana. Di bagian sederhana kita tidak banyak untuk menuliskannya, jadi boleh teman-teman skip dulu. Kita skip gitu kan. Saya bisa masuk langsung ke regresi linear berganda. Jadi nanti langsung teman-teman ketika nanti melakukan pembahasan atau menuliskannya, silakan masuk langsung ke analisis regresi linear berganda. Kemudian modelnya boleh teman-teman tuliskan sesuai dengan hasil yang ada di sana gitu ya. Ini hasilnya, kemudian ada nanti uji F, kemudian nanti ada uji T, kemudian nanti ada koefisien determinasi seperti itu. Nah, karena teman-teman memulainya hanya di regresi linear sederhana, gitu, regresi linear berganda, maka hipotesis yang digunakan silakan diurutkan dari nomor 1. Jadi ini kan ada uji F gitu ya. Ini boleh diurutkan dari HO1, HA1, kemudian ini kayaknya HA2, HO2, HA3, HO4. Jadi boleh teman-teman urutkan dari nomor 1, 2, dan 3 seperti itu. Kemudian di hasil outputnya di sini ada tanda negatif gitu ya. Nah, negatif ini nanti akan punya beda persepsi dengan yang berbentuk positif. Nanti akan mungkin saya sampaikan bahwa ketika dia berbentuk negatif, maka pengaruh yang diberikan adalah pengaruh yang negatif. Semakin besar nilainya, dia akan semakin memperkecil seseorang untuk misalkan variabel y-nya apa gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan panduan atau deskripsi teman-teman dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Sekian saya akhiri. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan. Saya mau tutup tapi ternyata saya masih ganjal di sini. Baik, saya akan coba contohkan untuk yang negatif 0,298. Jadi, ketika nanti teman-teman masuk di bagian model, di sini variabel X-nya kan negatif ya. Jadi nanti teman-teman plusnya, teman-teman bisa langsung ganti menjadi negatif 0,219 misalkan ya, negatif. Nah, kalau dia negatif, maka ketika teman-teman
menginterpretasikan modelnya, dia akan memberikan pengaruh yang negatif. Jadi di sini dia berubah. Jadi yang berubah jadi positif, dia berubah harus menjadi pengaruh yang negatif. Kalau dia negatif, artinya ketika variabel X-nya meningkat, maka variabelnya akan mengalami penurunan. Jadi ininya yang berbeda. Kalau dia positif, hubungan korelasi positif, regresinya dia koefisiennya positif gitu kan, maka kalau dia pengaruhnya positif, kalau X-nya meningkat, maka Y-nya meningkat. Itu yang disebut sebagai dengan korelasi positif. Karena korelasi yang kita dapatkan adalah negatif, maka ketika variabel X kita meningkat, maka variabelnya akan mengalami penurunan. Jadi yang berbeda di sini. Ini coba saya insert, bisa nggak ya? Di komen-komen aja kayaknya. Nah, ini misalkan ini jangan di komennya di sini. Kayaknya salah saya. Saya delete dulu. Jadi di sini ya berubah, misalkan kalau dia negatif, jadi pengaruhnya dia merupakan pengaruh yang negatif. Nah, kalau dia pengaruh negatif, maka dia akan mengalami yang di sebelah sini, dia adalah penurunan. Jadi bedanya di situ. Kalau yang positif, ketika dia naik, maka variabelnya yang Y-nya naik. Kalau dia negatif, berarti ketika variabel X-nya naik, variabel Y-nya justru mengalami penurunan. Gitu ya. Semoga nanti bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Pada akhirnya saya akhiri juga nih, gitu ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.